Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Konita Rahma, salah satu staf dosen dari Departemen Gizi Kesehatan RSCM UNER. Nah, hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu materi dalam mata kuliah pengantar gizi masyarakat, yaitu kekurangan vitamin A. Nah, teman-teman, setelah menyaksikan video ini, harapan saya kita bisa berdiskusi ya melalui media yang kita sepakati. Jadi teman-teman selama menonton video ini bisa mencatat apabila ada hal-hal yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan lebih lanjut. Oke, yang akan saya bahas hari ini, yang pertama adalah definisi dari KVA, kemudian fungsi dari vitamin A, ambang batas KVA sebagai masalah kesehatan masyarakat, kemudian prevalensi dari KVA, metode pengukuran KVA, apa saja yang menjadi penyebab kekurangan vitamin A, dan yang terakhir intervensi penanggulangan kekurangan vitamin A. Oke, yang pertama yaitu definisi. Kekurangan vitamin A dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana simpanan vitamin A dalam tubuh itu berkurang. Nah, keadaan ini biasanya ditentukan atau ditegakkan diagnosisnya apabila kadar serum retinol di dalam darah itu kurang dari 20 mikrogram per desiliter. Ya, jadi definisinya sangat mudah sekali karena namanya saja sudah kekurangan vitamin A gitu ya. Maka simpanan di dalam tubuh itu sudah sangat berkurang sehingga mengganggu beberapa fungsi krusial ya dari vitamin A dan sampai mengganggu kesehatan mata nanti ya hingga menyebabkan rabun senja. Oke, selanjutnya ini adalah jenis vitamin A. Jadi vitamin A ini merupakan vitamin larut lemak, jadi untuk bisa dimetabolisme itu membutuhkan lemak, sehingga biasanya pada beberapa anak gitu ya, balita yang mengalami masalah underweight, gizi kurang atau gizi buruk, itu kan biasanya simpanan lemaknya berkurang ya, bahkan bisa sampai habis kalau pada kondisi gizi buruk atau marasmus. Nah, maka pada kondisi tersebut vitamin A ini juga sulit untuk bisa dimetabolisme karena vitamin A ini kan butuh lemak gitu ya supaya bisa diserap oleh tubuh. Karena vitamin A merupakan salah satu jenis vitamin larut lemak. Ya. Ada beberapa jenis atau bentuk dari vitamin A. Ya, ada dalam bentuk provitamin A, karotenoid, yang nanti diubah menjadi preform vitamin A. Ya, jadi beberapa bentuk vitamin A ini juga bisa dikonversi satu sama lain ya. Jadi misalnya 1 mikrogram retinol ya, itu setara dengan 12 mikrogram beta karoten, setara dengan 24 mikrogram provitamin A atau karotenoid lain ya. Jadi ini yang dimaksudkan itu adalah vitamin A mana yang sudah ready diserap oleh tubuh gitu ya. Kalau misalnya masih provitamin A itu masih belum bisa diserap gitu ya, dan masih dalam bentuk provitamin A sehingga harus diubah menjadi preform vitamin A atau retinaldehyde, retinol dan asam retinoat supaya bisa difungsikan oleh tubuh kita. Nah, berdasarkan jenis vitamin A yaitu karotenoid atau provitamin A dan juga preform vitamin A, itu juga beda sumber bahan makanannya. Untuk provitamin A itu sumbernya itu mostly dari pangan nabati, penyerapannya cukup rendah, sekitar 5-60% saja, jadi rendah ya, bisa dikatakan rendah. Sedangkan untuk preform vitamin A yang tingkat penyerapannya lebih tinggi, sekitar 70-90%, itu berasal dari sumber hewani. Ya, jadi kita mungkin selama ini kita kenal kalau vitamin A itu sumbernya dari wortel gitu ya, sayur-sayuran, buah-buahan, padahal justru sebenarnya vitamin A yang lebih mudah lebih tinggi penyerapannya gitu ya, itu merupakan jenis vitamin A yang hewani. Contohnya ada di hati, telur, kemudian produk susu, mentega, dan juga berbagai jenis ikan. Nah, ini juga menjelaskan kenapa kekurangan vitamin A ini juga rentan terjadi pada beberapa kelompok yang rendah konsumsi protein hewaninya gitu ya, karena pasti kandungan atau kadar vitamin A atau simpanan vitamin A di dalam tubuhnya juga bisa terganggu. Nah, ini ya beberapa source atau sumber dari vitamin A dan juga beta karoten. Biasanya kalau dalam sayur-sayuran itu adalah bentuknya beta karoten gitu ya.
Ini merupakan prekursor vitamin A, sumbernya ada di wortel atau beberapa sayuran yang juga berwarna kuning ke orange. Kemudian sayur-sayuran hijau atau sayuran daun ya, sayuran daun hijau seperti bayam, kangkung, sawi, dan lain sebagainya, itu merupakan sumber beta karoten. Ya, kemudian dari sumber hewani, ya, tadi ada produk susu seperti keju, itu telur, ikan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya fungsi vitamin A? Sekali lagi mungkin selama ini kita tahunya fungsi vitamin A itu hanya untuk penglihatan ya, padahal sebenarnya fungsi vitamin A itu beyond dari penglihatan. Tapi pertama kita bahas dulu fungsi vitamin A terkait dengan penglihatan. Jadi berkaitan dengan penglihatan, salah satu jenis vitamin A atau bentuk vitamin A yang penting sekali fungsinya itu disebut dengan retinaldehid. Jadi retinaldehid di sini berfungsi sebagai grup prostetik dari opsin protein yang sangat sensitif terhadap cahaya yang membentuk rhodopsin dan iodopsin. Oleh karena itu, kekurangan vitamin A yang menyebabkan kadar retinaldehid di dalam mata atau di dalam retina mata itu berkurang, menyebabkan kondisi rabun senja atau tidak bisa melihat ketika tidak ada cahaya. Ya, itu sangat explainable sekali atau sangat menjelaskan sekali kenapa kok kekurangan vitamin A itu bisa mengarah ke kejadian buta senja, gitu ya. Karena kekurangan retinaldehid tadi menyebabkan waktu adaptasi mata terhadap cahaya atau terhadap kegelapan itu berkurang sangat drastis. Ya, sehingga akibatnya tidak bisa melihat tadi. Nah, beberapa tanda klinis yang menyertai kondisi kekurangan vitamin A ini, ya, sebelum menjadi buta senja tadi, yang pertama itu kurang sensitif terhadap cahaya yang berwarna hijau, kemudian berkurang kemampuan adaptasi terhadap cahaya yang tiba-tiba meredup, tidak dapat melihat pada cahaya yang redup, buta senja. Kemudian jika kekurangan vitamin A ini menjadi semakin parah dan durasinya lama, ini bisa menyebabkan xeroftalmia. Nanti kita lihat bagaimana sih tanda klinis dari xeroftalmia ya. Kemudian terjadi juga kreatinisasi kornea yang diikuti dengan ulceration. Ulceration ini ya semacam luka gitu ya di bagian mata. Ini terlihat seperti borok seperti itu. Kemudian kerusakan mata yang tidak dapat diperbaiki dan akhirnya berujung pada kebutaan. Yang awalnya cuma buta senja, lama-lama bisa menjadi atau mengarah ke kejadian kebutaan. Jadi benar-benar tidak bisa melihat. Jadi separah itu memang implikasi dari kekurangan vitamin A. Sehingga memang ini merupakan salah satu masalah gizi kesehatan masyarakat yang harus dikurangi prevalensinya. Nah, fungsi lain dari vitamin A selain untuk penglihatan itu juga berfungsi untuk diferensiasi sel dan juga untuk ekspresi gen. Ya, misalnya untuk pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan. Ini jenis vitamin A yang berfungsi di sini, kalau tadi ada retinaldehid, untuk diferensiasi sel dan ekspresi gen ini, yang berfungsi yaitu asam retinoat. Ya, ada beberapa fungsi asam retinoat yang berperan di sini. Yang pertama, asam retinoat berinteraksi dengan reseptor inti atom, kemudian berikatan dengan elemen DNA untuk mengatur transkripsi gen yang spesifik. Yang kedua, asam retinoat juga berperan penting untuk diferensiasi sel imunitas, ya, karena vitamin A ini merupakan salah satu vitamin yang sangat penting untuk menjaga kekebalan tubuh, gitu ya. Sehingga kekurangan vitamin A ini juga akan berdampak pada penurunan kemampuan tubuh untuk menghalau infeksi sehingga memudahkan resiko terkena infeksi. Terakhir, asam retinoat ini juga penting untuk respon terhadap vitamin D, hormon tiroid, dan juga asam lemak rantai panjang. Jadi ini beberapa fungsi lain dari vitamin A selain fungsi penglihatan. Kemudian selanjutnya fungsi dari vitamin A ini juga sebagai antioksidan. Ya, jadi karoten ini berfungsi sebagai penangkal radikal bebas. Jadi kalau misalnya sumber radikal bebas ini banyak sekali ya, bisa dari pencemaran udara, bisa dari makanan juga yang kita konsumsi gitu ya. Nah, ini vitamin A ini fungsinya untuk supaya radikal bebas tersebut tidak sampai merusak sel kita, sel dalam tubuh ya, sehingga vitamin A ini berfungsi sebagai antioksidan. Nah, jenis vitamin A yang berfungsi sebagai antioksidan yang pertama yaitu retinol. Jadi mekanismenya retinol yang ada di dalam hati ini dilepaskan, kemudian harus berikatan dulu dengan RBP.
ya karena tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus berikatan dengan retinol binding protein, ya, agar terlindung dari oksidasi. Kemudian vitamin A bisa disalurkan ke target jaringan. Target jaringan ini adalah maksudnya jaringan mana yang terkena si radikal bebas ini tadi. Jadi vitamin A-nya yang sudah diikat dengan RPP bisa ditransfer ke target jaringan tersebut, kemudian bisa menjalankan fungsinya sebagai antioksidan. Kemudian pada orang yang mengalami kekurangan vitamin A, maka retinol binding protein atau transport dari vitamin A ini pasti akan berkurang, gitu ya. Sehingga RBP-nya rendah. Kalau RBP-nya rendah, maka otomatis akan sulit ditransfer ke dalam target jaringan, gitu ya, sehingga menurunkan kemampuan tubuh untuk menghalau infeksinya itu tadi. Kemudian pada penderita kurang energi protein atau marasmus kwashiorkor, marasmi kwashiorkor itu ya, sintesis plasma retinol binding protein ini juga terganggu. Sehingga sama akan terjadi masalah pada kekebalan tubuhnya karena vitamin A-nya tidak bisa ditransport. Jadi istilahnya itu gampangnya, logikanya itu kalau kita mau dari satu tempat ke tempat yang lain itu kan biasanya kita butuh transportasi gitu ya misalnya. Nah, transport dari vitamin A ini disebut juga retinol binding protein yang mana pada kondisi kekurangan gizi gitu ya, transportnya ini berkurang sintesisnya gitu ya, atau bahkan habis gitu sehingga tidak bisa mentransfer vitamin A untuk difungsikan ke dalam target jaringan. Oke. Nah, kemudian ambang batas masalah kesehatan masyarakat untuk kekurangan vitamin A ini, menurut Depkes 2010, suatu masalah KVA itu dianggap masalah kesehatan masyarakat apabila prevalensi balita seroftalmianya lebih dari 0,5% atau prevalensi balita dengan serum retinol kurang dari 20 mikrogram per desiliter itu sebesar lebih dari 15%. Jadi kalau di definisi yang awal tadi saya jelaskan gitu ya, definisi dari KVA itu kan ditentukan dari simpanan serum retinol tadi ya, simpanan vitamin A atau serum retinol di dalam darah. Tapi untuk ambang batas masalah kesehatan masyarakat, kita juga bisa mengecek dari prevalensi balita yang sudah mengalami seroftalmia. Seroftalmia ini tadi kondisi kekurangan vitamin A yang sudah cukup parah. Oke, kemudian untuk beberapa indikator untuk akses status vitamin A pada level populasi, jadi kita bisa menggunakan beberapa indikator, ya. Yang pertama, prevalensi dari rabun senja, ya. Ini cocok apabila digunakan pada anak-anak usia 6 sampai 71 bulan. Kemudian untuk ibu hamil ini juga cocok. Kemudian cut off untuk menandakan apakah terjadi defisiensi atau tidak. Ini sedang apabila prevalensinya lebih dari 1% dan berat apabila lebih dari 5% prevalensi dari buta senja, ya. Tapi ini tidak kita gunakan sebagai cut off point, walaupun indikator ini bisa juga sebenarnya digunakan. Kemudian indikator kedua ada retinol dalam serum atau plasma, ya. Ini cocok juga untuk mendeteksi status vitamin A pada populasi preschool, ini mulai usia 3 tahun sampai ya preschool age children itu 3 sampai 5 tahun. Ya, jadi masih balita gitu ya istilahnya. Ini cut off point-nya silakan teman-teman hafalkan. Kemudian untuk retinol pada ASI ini juga bisa dicek. Nah, salah satu kenapa juga anak-anak ini juga beresiko kekurangan vitamin A itu salah satunya juga karena memang ASI-nya mengandung sangat sedikit sekali vitamin A, sehingga yang ditransfer ke bayi itu juga menjadi sangat sedikit. Nah, untuk mengecek kadar retinol di dalam ASI ini sangat cocok apabila kita ingin mendeteksi status vitamin A pada kelompok ibu menyusui. Ya, tapi hanya ada satu cut off point dikatakan mild apabila kurang dari 1,05 mikromol per liter. Oke, kemudian lanjut kita ke prevalensi KVA. Jadi berdasarkan Depkes 2010 tadi ada 2 indikator ya yang kita gunakan untuk mengetahui besaran masalah kekurangan vitamin A pada masyarakat di Indonesia. Yang pertama yaitu prevalensi seroftalmia dan yang kedua adalah kadar retinol dalam darah. Nah,
Untuk seroftalmia, bisa kita lihat di tahun 78, prevalensinya itu masih sangat tinggi ya, jadi di atas 0,5 yaitu 1,3, jadi di tahun 78 itu masih menjadi masalah kesehatan masyarakat gitu ya. Tetapi kemudian setelah beriringnya waktu di tahun 92 ini turning point adanya program pemberian tablet vitamin A itu, prevalensinya jadi turun banget, dari 1,3 menjadi 0,35, yang berarti sudah di bawah ambang batas masalah kesehatan masyarakat. Kemudian di tahun 2007 itu turun lagi menjadi 0,13. Nah, sama halnya dengan seroftalmia, ternyata untuk indikator retinol yang rendah atau simpanan vitamin A yang rendah di dalam darah, kalau ambang batas itu sekitar 15% gitu ya, di tahun 92 kita masih ada 54% gitu ya. Sebenarnya gini, sebelum terjadi seroftalmia itu retinolnya rendah dulu gitu. Oleh karena itu kenapa kok yang di sini itu retinol atau menggunakan indikator retinol itu prevalensi ambang batas masalah kespasnya lebih besar. Karena ini istilahnya itu masih di fase subklinis. Kita belum bisa melihat apakah seseorang ini kekurangan vitamin A atau tidak. Tapi kalau seroftalmia itu sudah bisa kelihatan dari matanya bahwa anak tersebut atau individu tersebut itu mengalami seroftalmia. Oleh karena itu ambang batas masalah kesmasnya lebih rendah. Jadi kalau ini kondisi preklinis, ini kondisi klinis ya. Di tahun 2007 sudah menurun menjadi 14,6% dan di tahun 2011 itu juga menurun drastis menjadi hanya 0,8%. Ya, artinya sudah sangat jauh dari ambang batas masalah kesehatan masyarakat. In other words, I can say kalau sekarang sebenarnya masalah KVA ini bukan lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat, ya, karena ya sudah bisa ditangani gitu ya dengan program yang tepat, yaitu program pemberian kapsul vitamin A yang nanti akan juga sedikit saya jelaskan di akhir ya, seperti itu. Kemudian ada data lain di sini prevalensi KVA pada anak usia 5 sampai 12 tahun bisa kita lihat di sini ya. Untuk serum retinolnya yang kurang itu 0,9%, di pedesaan dan di perkotaan 0,1%, ya. Yang cukup lebih banyak di daerah perkotaan. Nah, ini yang memang explainable ya, maksudnya kita bisa paham gitu kalau di pedesaan memang mungkin prevalensi KVA-nya juga lebih tinggi selain dari asupannya juga yang mungkin rendah, status gizinya rendah, ya. Kemungkinan juga keterpaparan terhadap programnya ini juga belum maksimal. Seperti itu. Nah, ini data Riskesdas di tahun 2013 ya. Ini belum update, nanti di slide selanjutnya itu ada data yang terbaru Riskesdas 2018. Di sini bisa kita lihat masalah KVA pada balita secara klinis itu sudah tidak menjadi masalah kesmas. Nah, ini maksudnya tadi yang seroftalmia, tetapi secara subklinis ini tetap perlu waspada. Jadi, walaupun sekarang kita ada di posisi yang safe gitu ya, tapi tetap waspada gitu ya. Nah, kemudian untuk metode pengukuran KVA, itu kita bisa melakukan atau 3 hal yang berbeda, atau 3 metode pengukuran yang berbeda. Yang pertama dari tanda klinis, yang kedua dari biokimia, dan yang ketiga adalah tes fungsi organ. Kalau tanda klinis ini adalah tanda yang kelihatan. Ya, jadi maksudnya dengan mata telanjang itu sudah bisa terlihat bahwa sudah mengalami KVA. Artinya kalau sudah muncul tanda klinis itu berarti kekurangan vitamin A-nya itu sudah di tahap yang bisa dikatakan parah gitu ya, karena sudah sampai menimbulkan gejala klinis, gejala yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Nah, kalau uji biokimia ini merupakan metode pengukuran KVA secara subklinis. Jadi, terkadang di dalam tubuh itu sudah mengalami kekurangan, tapi masih belum sampai menunjukkan tanda kekurangan vitamin tersebut. Seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga menggunakan tes fungsi organ. Ini akan saya bahas satu persatu. Nah, setelah ketika membahas tanda klinis ini nanti mungkin ada beberapa gambar terkait tanda klinis yang mungkin beberapa mungkin nanti agak ini ya, agak mungkin terganggu ya, tapi ini ilmu ya, jadi just sedikit. Yang pertama, ini jadi kalau misalnya kita membahas tanda klinis vitamin A, itu ada level-levelnya.
Dari level yang paling rendah sampai level yang paling parah gitu ya. Nah, level yang pertama yaitu disebut dengan X1, yaitu kondisi yang disebut dengan serosis konjungtiva. Ini ada X1A atau kekeringan konjungtiva. Nah, ini bisa dilihat ya, di bagian konjungtivanya ini sudah mulai kering gitu ya. Padahal harusnya kalau pada mata normal itu tidak kering seperti ini gitu ya, tapi lebih ke arah lembab gitu ya, jadi berair seperti itu. Nah, jadi ini salah satu tanda paling awal atau gejala klinis yang paling awal muncul pada kondisi kekurangan vitamin A, ya. Ini bagian ini kering sampai di sini, ini bisa dilihat ya. Ini juga sudah mulai mengering di sini, ini masih tanda klinis yang awal. Ketika kekurangan vitamin A-nya itu tidak segera diperbaiki, ya, ini contoh lain lebih dekat lagi dari kondisi serosis konjungtiva. Jadi di bagian sini sudah mulai kering dan ada semacam keriput gitu ya di sebelah sini. Kemudian naik tingkat apabila serosis konjungtiva itu tidak diperbaiki, KVA tidak diperbaiki, jadi kekurangan vitamin A itu terus terjadi, maka akan menyebabkan munculnya Bitot spot. Bitot spot ini muncul pada bagian temporal limbus gitu ya, di bagian putih sini sebelah kanan. Nah, ini seperti awan. Jadi Bitot spot itu adalah spot yang terlihat seperti awan. Jadi yang tadi kering kemudian menjadi keriput lama-lama bisa menjadi seperti awan. Ya, ini juga merupakan tanda kekurangan vitamin A secara klinis. Oke, ini contoh lain. Jadi kalau sudah Bitot spot berarti sudah naik kelas ya. Untuk gejala klinisnya dari tadi serosis konjungtiva X1A, Bitot spot itu sudah masuk X1B. Ya, jadi foam like substance, jadi seperti sabun gitu ya. Karena tadi wrinkle-nya itu kayak semakin mendekat membentuk semacam kayak busa sabun gitu ya, atau awan itu juga bisa. Jadi seperti ini penampakan dari gejala klinis setelah X1A yaitu X1B. Kemudian sudah lulus X1A, X1B, lanjut ke level selanjutnya yaitu serosis kornea. Ini sudah di level X2. Apa itu serosis kornea? Ini adalah gambarnya. Jadi serosis kornea ini kondisi di mana kornea itu sudah mulai mengering, ya. Jadi bisa dilihat di sini bagian hitamnya ini kan harusnya ya kalau mata normal kan masih basah, lembab gitu ya. Tapi kalau sudah serosis kornea, ini sudah mengering gitu ya. Mengering, ini bisa dilihat di sini. Kemudian di bagian temporal limbusnya ini juga berkeriput dan hiperpigmentasi atau warnanya itu menjadi lebih gelap. Ya, jadi kayak eee, bagian hitam matanya itu menjadi kayak semakin lebar gitu ya, yang bisa lihat di sini. Harusnya kan bagian putihnya kan lebih banyak gitu ya. Nah, ini sudah di level X2. Ini contoh lebih dekat ketika terjadi atau naik ke level X2 atau serosis kornea. Jadi ini sudah yang terkena itu sudah bagian korneanya gitu ya. Ini bisa dilihat masih ada wrinkle, kering di bagian sini, ya, foam-like substance, ya, kemudian korneanya juga mengering. Kemudian naik tingkat lagi ke ulkurasi kornea. Ini sudah naik ke level X3A. Jadi kalau tadi ada X1B, X2B, X1A, X1B, X2, sekarang X3A. Di X3A ini, nah sudah mulai muncul, seperti saya bilang, ulkus itu seperti borok gitu ya, atau luka pada bagian kornea mata. Ya, ini adalah contoh terjadinya ulkurasi kornea. Jadi ini udah terjadi semacam luka, jadi kayak ya bisa dilihat gitu ya. Sudah warnanya pun sudah berbeda gitu ya dengan warna mata yang normal. Ulkus korneanya itu terjadi pada kurang dari sepertiga bagian kornea. Kalau di level X3A. Jadi masih baru sedikit lah borok yang muncul gitu ya.
Kemudian naik kelas lagi. Oh, ini masih di X3A, masih ulcerasi kornea. Ya, jadi masih sudah terluka bagian korneanya, tapi baru sedikit, baru sepertiga bagian. Ya, ini juga contoh X3A. Kemudian di level selanjutnya setelah X3A itu ada X3B. Ya, kalau di sini masih sepertiga dari bagian mata. Kalau sudah masuk ke level X3B itu sudah lebih dari sepertiga bagian mata. Jadi 2/3 atau bahkan seluruhnya seperti ini. Ini sudah masuk di level X3B, ulcerasi korneanya. Ya. Jadi namanya sama, ulcerasi kornea, cuman hanya membedakan itu grade seberapa besar ulcerasinya itu terjadi. Kemudian kalau sudah semuanya ini tertutup korneanya oleh ulkus, maka kita bisa juga menyebutnya sebagai keratomalasea. Ya. Kemudian level selanjutnya yaitu xerophthalmia scar. Ya, kalau scar berarti sudah menjadi scar ya. Ini contoh gambarnya. Jadi sudah terjadi atau ada jaringan parut di kornea. Jadi jaringan parut itu kan jaringan yang sudah mati gitu ya, yang sudah tidak bisa berfungsi. Ini udah di level yang paling parah dari kekurangan vitamin A. Ya, ini keratomalasia. Jadi semua bagian matanya, terutama kornea, ini sudah tertutup oleh luka. Itu ya yang terjadi karena ya memang tidak ada vitamin A retinaldehid yang berfungsi yang bisa difungsikan di situ. Ya, sampai terlihat bagian matanya itu semuanya berwarna putih. Oke. Oke, semoga teman-teman bisa ya nanti membedakan ketika menemukan kasus, walaupun sekarang sudah cukup jarang sih kasus kekurangan vitamin A, tapi kalau memang masih menemukan, teman-teman bisa membedakan derajat keparahan KVA-nya berdasarkan gejala klinis tadi. Ya, oke. Kemudian untuk ini sebenarnya hampir mirip ya dengan yang tadi untuk status vitamin A. Di beberapa penelitian yang lain itu rata-rata masih menggunakan level serum retinol ya untuk anak-anak terutama balita, jadi 6 bulan sampai 5 tahun dan menemukan prevalensi di tahun 97 sampai 2009 ini masih cukup tinggi ya. Atau ini sebenarnya masuk ke tes biokimia tadi ya. Jadi menggunakan serum retinol ya atau bisa juga menggunakan tadi tes biokimia yang lain itu menggunakan cairan ASI. Ini khusus apabila untuk meneliti kandungan atau status vitamin A pada ibu menyusui. Yang terakhir ada tes fungsi organ. Untuk tes fungsi organ ini namanya bagus ya, namanya Nyctalopia Adaptation Ability Test. Jadi sebenarnya tes fungsi organ atau di sini disebut dengan tes adaptasi ini merupakan tes untuk melihat fungsi dari indera penglihatan, apakah terkena buta senja atau tidak. Jadi tadi teman-teman masih ingat ya, level X1A, X1B, kemudian X2, X3A, X3B, kemudian sampai xerophthalmia scar XS. Kemudian apabila sampai terjadi buta senja, maka itu sudah masuk kategori XN, ya, night blindness maksudnya, ya. Jadi tes adaptasi ini bisa digunakan. Nah, caranya sebenarnya cukup mudah. Jadi anak balita atau dewasa yang suspek mengalami kekurangan vitamin A itu dimasukkan ke dalam suatu ruangan atau bilik yang remang-remang seperti suasana masih maghrib gitu ya. Kemudian di dalam ruangan itu diberikan meja dan kursi. Nah, kalau misalnya individu tersebut, anak tersebut itu bisa beradaptasi dengan baik atau memiliki kandungan atau kadar vitamin A di dalam tubuhnya itu cukup, maka akan cepat beradaptasi dengan dari terang ke gelap gitu ya, sehingga nggak nabrak-nabrak gitu. Tapi kalau misalnya nabrak-nabrak, gitu ya, tidak bisa
melihat di kondisi yang gelap, maka bisa terindikasi terkena rabun senja. Seperti itu. Nah, ini perbedaan gambaran gitu ya dari normal vision atau penglihatan yang normal. Yang di kanan ini adalah yang night blindness atau rabun senja gitu ya. Jadi bisa lihat ya kalau ini jalannya belok-belok, kita bisa jalan sesuai belokan-belokannya ini. Tapi kalau pada kondisi yang buta senja ini sulit gitu ya untuk mencari jalan belok-beloknya ini. Jadi kemungkinan bisa nabrak-nabrak seperti itu. Nah, apa sih dasar teori dari tes adaptasi ini? Dasar teori dari tes adaptasi ini yaitu adanya perubahan opsin menjadi rhodopsin. Di mana perubahan opsin dan rhodopsin tadi masih ingat terjadi di retina dan sangat bergantung gitu ya pada ketersediaan dari retinaldehyde gitu ya. Ini terjadi di dalam sel batang retina. Jadi untuk supaya opsin bisa berubah menjadi rhodopsin, itu harus terjadi perubahan trans 11 menjadi cis 11. Nah, rhodopsin ini bertanggung jawab pada penglihatan remang-remang. Kemudian kecepatan perubahan dari trans ke cis ini tergantung pada retinaldehyde atau derivat vitamin A yang terdapat pada mata. Kalau retinaldehyde-nya berkurang, trans 11 tidak bisa diubah menjadi cis 11 gitu ya, sehingga sulit beradaptasi pada kondisi yang gelap. Nah, ini gambaran tadi dari dasar teori tes adaptasi seperti saya katakan ya, ini di darah tadi RBP dan retinol, kemudian dipecah RBP, kemudian ada all transretinol, transretinol, kemudian diubah lagi menjadi all transretinil ester, kemudian diubah lagi menjadi 11 cisretinol, 11 cisretinal. Nah, ini di sini. Nah, dia yang saya katakan. Bisa rhodopsin, ini kan diubah menjadi all trans, ya, kalau bisa mendapatkan cahaya. Nah, kecepatan ini yang tidak bisa diubah. Jadi ketika mau mengubah trans menjadi cis lagi, ini yang susah. Ya, sehingga tidak bisa beradaptasi pada kondisi yang gelap. Itu akhirnya terjadi buta senja atau rabun senja. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman bisa saya tidak perlu sampai menghafalkan ini juga ya. Ini saya hanya sedikit menjelaskan kira-kira gimana sih kira-kira dasar teori kenapa kekurangan vitamin A itu bisa menyebabkan kondisi rabun senja. Oke, kemudian kita bicara terkait penyebab. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan kondisi kekurangan vitamin A? Yang pertama yaitu karena rendahnya konsumsi pangan sumber vitamin A. Itu yang mana rendahnya konsumsi pangan vitamin A, terutama pangan hewani ini bisa disebabkan karena beberapa hal. Entah ketersediaan pangan yang tidak memadai, atau mungkin akses yang kurang gitu ya. Jadi atau misalnya berkaitan dengan status sosial ekonomi yang rendah gitu ya, sehingga tidak bisa mengakses produk pangan hewani yang kayak vitamin A gitu ya. Jadi banyak juga faktor yang mempengaruhi rendahnya konsumsi. Bahkan sampai faktor misalnya, banyak anggota keluarga di dalam satu keluarga. Itu juga bisa menyebabkan rendahnya konsumsi pangan sumber vitamin A. Ya, misalnya hati, telur, susu, dan produk susu gitu ya. Ini konsumsinya masih cukup kurang. Yang kedua, status gizinya rendah ya, atau mengalami kekurangan gizi, underweight atau gizi kurang, gizi buruk gitu ya, sehingga kalau misalnya status gizinya rendah gitu ya, atau kekurangan gizi, ini biasanya juga pasti pertama karena konsumsi yang rendah juga. Kemudian yang ketiga, tingginya level infeksi. Jadi misalnya seseorang anak mengalami infeksi berulang, sering diare gitu ya, atau mengalami infeksi saluran pernafasan atas dalam jangka waktu yang lama, ini juga bisa menyebabkan atau meningkatkan resiko terjadinya kekurangan vitamin A. Karena pada anak-anak yang mengalami infeksi gitu ya, itu biasanya appetite-nya atau nafsu makannya itu juga berkurang. Gitu. Kalau nafsu makannya berkurang ya nanti berpengaruh ke rendahnya konsumsi pangan, yang satu gizinya kurang, terus-terusan gitu seperti itu. Jadi memang kadang infeksi ini harus diobati terlebih dahulu.
Nah, beberapa kelompok yang rawan mengalami kekurangan vitamin A, yang pertama yaitu ibu menyusui, kedua bayi dan balita, yang ketiga adalah anak usia sekolah. Ya, kalau ibu menyusui ini memang kan karena dia memang harus mentransfer vitamin A-nya untuk bayi kan, untuk ASI sehingga kadang menjadi rawan juga untuk mengalami kekurangan vitamin A. Nah, kemudian bagaimana masalah KVA itu diintervensi gitu ya. Jadi ada beberapa cara, 4 cara yang bisa dilakukan sebagai bahan intervensi penanggulangan KVA. Yang pertama yaitu pemberian suplementasi kapsul vitamin A. Pasti teman-teman sudah pernah dengar ya. Mungkin yang punya adik atau ponakan gitu atau tetangga mungkin atau ibunya kader posyandu pasti kan setiap 2 bulan dalam 1 tahun, yaitu Februari dan Agustus, itu ada pembagian kapsul vitamin A. Kemarin Agustus ini baru ada juga program pemberian kapsul vitamin A. Itu ada 3 kapsul, 2 kapsul, sorry, kapsul merah dan kapsul biru. Untuk pemberiannya itu disesuaikan dengan kondisinya. Untuk kapsul biru itu diberikan untuk bayi 6-11 bulan itu 1 kali saja per tahun. Jumlah atau kadar vitamin A-nya itu sekitar 100.000 international unit. Kemudian untuk kapsul merah itu 200.000 international unit, itu harusnya IU ya. Ini untuk anak usia di atas 1 tahun sampai 5 tahun itu diberikan 2 kali setahun. Ya, karena kan sudah MPASI kan ya. Nah, biasanya MPASI-nya ini kalau tidak adekuat gitu ya, nggak benar pemberian MPASI-nya memang sangat rentan juga mengalami kekurangan vitamin. Oleh karena itu diberikan dengan dosis yang lebih tinggi. Kemudian kapsul merah itu juga diberikan pada ibu nifas ya, setelah melahirkan dan 24 jam setelah kapsul yang pertama. Jadi dua dosis, totalnya 400.000 IU. Ini supaya adekuat juga kandungan vitamin A di dalam ASI, karena kan harus menyusui secara eksklusif sampai 6 bulan. Selain suplementasi vitamin A, cara lain yang digunakan untuk intervensi KVA yaitu dengan pendidikan gizi. Pendidikan gizi ini fokus untuk menghilangkan penyebab-penyebab yang 3 tadi ya. Jadi supaya asupannya tidak kurang, supaya tidak infeksi, dan supaya status gizinya tetap pada kondisi yang normal. Beberapa topik yang bisa diberikan sebagai intervensi penanggulangan KVA yaitu pemberian ASI eksklusif untuk anak supaya bisa menurunkan resiko KVA. Kemudian pangan sumber vitamin A itu apa saja, terutama yang dari lauk hewani, gitu ya. Kemudian penyebab dari KVA dan apa akibatnya. Karena terkadang kalau kita menggunakan fear tactic atau taktik menakut-nakuti, kadang itu lebih manjur gitu ya dibandingkan hanya memberi ceramah gitu kan. Jadi kita takut-takutin mungkin dengan gambar-gambar yang tadi, ini loh ibu-ibu kalau misalnya anak itu kekurangan vitamin A nanti bisa sampai terjadi buta senja. Sebelum buta senja coba apa nggak ngeri gitu ya melihat matanya itu mengalami tadi gejala klinis dari kekurangan vitamin A. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu bahan pendidikan gizi. Yang terakhir juga diberi pendidikan gizi tentang diversifikasi pangan. Jadi bagaimana agar mereka bisa mengkonsumsi makanan yang bervariasi gitu ya, terutama juga memanfaatkan pangan-pangan lokal, seperti itu. Kemudian cara ketiga untuk intervensi penanggulangan KVA itu bisa dengan fortifikasi vitamin A pada beberapa produk yang mengandung lemak gitu ya. Utamanya itu di margarin sampai sekarang itu masih berlangsung. Minyak goreng itu juga banyak fortifikasi vitamin A pada minyak goreng. Itu yang saya temukan di Indonesia. Tapi sebenarnya di negara lain itu ada fortifikasi gula, fortifikasi vitamin A pada gula, tepung terigu, tepung jagung, teh, dan MSG bahkan ya. Tapi kalau di Indonesia belum. Di Indonesia 2 produk fortifikasi yang saya ketahui ditambahkan vitamin A itu pada margarin dan minyak goreng. Kenapa ditambahkan ke sumber lemak? Balik tadi ke teori bahwa vitamin A ini merupakan vitamin larut lemak, sehingga kalau misalnya dipairkan dengan sumber lemak, maka penyerapannya bisa menjadi lebih baik dan konsumsinya juga bisa meningkat. Kemudian yang terakhir itu yaitu biofortifikasi, jadi penambahan bukan pada produk industri, hasil industri, tapi penambahan vitamin A pada produk makanan segar, misalnya pada beras, wortel,
ubi jalar, singkong, jagung, dan lain-lain. Tapi tentu kalau biofortifikasi ini effortnya menurut saya kok agak lebih besar gitu ya, sehingga memang program tersebut belum dijalankan. Yang masih dijalankan poin 1 sampai ke 3. Nah, kemudian untuk cakupan suplementasi vitamin A di Indonesia, ini sudah cukup baik gitu ya, walaupun sebenarnya belum memenuhi standar RPJMN ya, atau istilahnya ya standar yang dibikin oleh negara gitu ya. Harusnya persentase balita yang mendapatkan vitamin A itu 94%. Tapi kalau kita lihat di sini 53,5 ditambah 28 itu masih sekitar 83% ya, 82% lah, 82% yang mendapatkan suplementasi vitamin A. Yang 17,6% ini dari seluruh Indonesia masih belum mendapatkan atau tidak pernah mendapatkan vitamin A. Nah, 17,6% inilah yang perlu hati-hati gitu ya, karena 17,6% ini nanti bisa beresiko mengalami kekurangan vitamin A. Gitu ya. Jadi memang harus benar-benar ditingkatkan. Bisa kita cek juga di sini ya, kira-kira kota atau kabupaten mana saja, provinsi mana saja yang cakupan suplementasi vitamin A-nya masih rendah. Ada Papua, Sumut, Maluku, Aceh ini masih rendah. Untuk di Jawa ini sepertinya Jawa dan Bali sudah bagus ya. Paling tinggi ada di Jateng, dan Jatim ada di posisi ketiga. Jadi cakupan kita juga sudah cukup baik ya. Tapi tetap harus diratakan gitu ya, agar seluruh Indonesia ini mencapai target 94% tadi. Di masa pandemi ini juga sedikit cerita ya, kalau kan karena biasanya itu kalau suplementasi vitamin A itu kan diberikan pada saat posyandu, tapi ketika pandemi ini posyandu kan tidak ada ya, atau setidaknya di Jawa Timur ini atau di Surabaya itu tidak diadakan gitu, karena kita waktu itu masih di zona merah pada bulan Agustus sehingga ditiadakan. Jadi di sini peran ibu kader itu sangat penting, karena kalau misalnya hanya di-handle ahli gizi di puskesmas itu nggak akan nutut gitu, karena ahli gizi di puskesmas itu biasanya satu puskesmas hanya satu, sedangkan jumlah bayi dan balitanya itu kan pasti ratusan gitu ya. Akhirnya kita menggunakan tangan kader untuk mengulurkan atau sebagai perpanjangan tangan pemberian suplemen vitamin A ini gitu. Jadi di Surabaya sendiri kemarin sepengalaman saya itu kita mengumpulkan data gitu ya, kakak dan lain sebagainya, usia anak, berat badan dan juga tinggi badan juga kita laporkan, kemudian nanti kita akan diberikan suplementasi vitamin A. Kita berikan sendiri ke anaknya, jadi sebelum memberikan nggak lupa harus cuci tangan juga, kemudian gunakan gunting yang sudah pasti bersih, jadi guntingnya juga sebelumnya di swab pakai alkohol, itu juga bisa untuk memastikan memang sudah bersih gitu ya. Bahkan saya pernah juga ikut webinar terkait dengan bagaimana pemberian vitamin A pada masa pandemi ini, itu juga di beberapa posyandu yang buka, itu juga metodenya seperti itu. Jadi yang memberikan itu hanya satu orang yang sebelumnya mungkin harusnya sudah dicek ya, rapid atau swab itu sudah negatif COVID-19, kemudian dia bisa memberikan ke anak-anak gitu. Tentunya tadi dengan menggunakan sarung tangan ya, kemudian guntingnya itu selalu di-swab pakai alkohol swab untuk memastikan bebas dari virus gitu ya. Kemudian kedatangan itu juga diatur. Jadi misalnya 1 jam itu maksimal berapa bayi dan balita yang datang. Ini memastikan social distancing gitu ya. Jadi memang ini tantangan juga, pandemi ini sangat menjadi tantangan gitu ya, termasuk dalam pemberian suplementasi vitamin A. Hopefully di pandemi ini tidak mengurangi cakupan gitu ya, supaya resiko KVA juga bisa ditekan di masyarakat. Ini ada beberapa penelitian terkini yang memang sengaja saya tambahkan supaya teman-teman punya gambaran kira-kira penelitian terkini terkait KVA itu apa. Yang pertama itu penelitian terkait dengan biofortifikasi yang untuk menanggulangi KVA ini sudah dimulai di sub-Saharan Afrika. Nah, kemudian ini penelitian yang menarik ya, di tahun 2017 ternyata tidak ada perbedaan konsentrasi retinol ASI
pada pemberian suplementasi vitamin A 400 IU versus 200 IU pada ibu menyusui. Nah, ini perlu dicari tahu nih, harusnya kan kalau suplementasinya dengan dosis yang berbeda, ini mesti berbeda gitu kan ya, status retinolnya. Nah, ini teman-teman bisa baca lebih lanjut karena mungkin ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi, misalnya status gizi ibunya, kemudian asupan makanan dari kedua ibu yang memperoleh 400.000 dan 200.000 IU mungkin berbeda juga sehingga menyebabkan konsentrasi retinolnya ini tidak berbeda. Atau mungkin bisa juga terjadi karena sampelnya yang terlalu kecil gitu, jadi tidak bisa mendeteksi perbedaan konsentrasi retinol ASI gitu ya. Yang mau baca lebih lanjut, monggo. Kemudian di dua penelitian terkini lainnya itu ada systematic review ya terkait dengan suplementasi vitamin A berhubungan dengan penurunan kematian, penurunan kesakitan atau morbiditas dan masalah penglihatan. Jadi suplementasi vitamin A memang wajib diberikan pada anak yang beresiko defisiensi. Tapi sekarang kita nggak bisa kayak put everyone at risk. Jadi sekarang semuanya tetap diberikan suplementasi vitamin A tanpa melihat mana yang beresiko dan mana yang tidak beresiko. Seperti itu. Kemudian terakhir itu ada penelitiannya Trasino et al. Di tahun 2014. Ini meneliti terkait fungsi vitamin A pada fungsi sel beta pada orang dewasa. Tapi kalau ini mungkin nggak mungkin kurang cocok dengan level atau kita di peminatan kesehatan masyarakat ya, karena ini levelnya di biokimia gitu ya, jadi lebih ke arah klinis memang penelitian yang terakhir. Teman-teman bisa juga loh melakukan penelitian kira-kira kalau misalnya masih ada masalah KVA ya di suatu daerah yang rawan, atau teman-teman bisa cek di beberapa daerah yang cakupan suplementasi vitamin A-nya masih rendah ini, bisa teman-teman cek kira-kira kenapa sih cakupannya masih rendah misalnya, sehingga hasil penelitian Anda itu akan sangat berguna bagi puskesmas dan juga dinas kesehatan di daerah tersebut gitu ya, supaya bisa meningkatkan cakupannya itu harus seperti apa gitu ya. Jadi karena kalau memang kita membuat penelitian kan sebisa mungkin juga yang berguna kan bagi masyarakat ya. Atau teman-teman juga bisa meneliti faktor-faktor penyebab dari kekurangan vitamin A. Jadi banyak sekali ide-ide yang bisa muncul. Oke, jangan lupa ya selalu kampanyekan untuk bagi orang-orang terutama yang memiliki balita untuk mendapatkan kapsul vitamin A. Ini gratis ya, jadi nggak bayar supaya matanya tetap sehat dan tubuhnya juga kuat dari berbagai penyakit infeksi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya cukup mudah untuk dipahami, ya. Eee, Setelah ini kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau mungkin tadi ada beberapa hal yang kurang paham, silahkan ditanyakan, jangan malu-malu, ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.